Oke, selamat datang kembali. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di praktek pengolahan citra digital, kali ini yang akan kita jelaskan adalah mengenai object detection. Ada salah satu metode yang banyak digunakan, terutama dia untuk mendeteksi wajah, ya, seperti yang ada di layar Anda, gitu ya, mendeteksi wajah dari Donald Trump. Seperti kita ketahui, sistem kita kan nggak tahu ya mana bagian wajah dari suatu image gitu. Sehingga kita perlu memberikan algoritma gitu supaya dia bisa mengetahui mana dari part mana dari bagian image tersebut yang merupakan adalah bagian wajah. Nah, di sini kita pakai salah satu algoritma namanya adalah hard cascade. Hard cascade classifier. Jadi hard cascade classifier ini dia cukup ya ranah di machine learning dia cukup populer untuk mendeteksi objek terutama bagian wajah. Enggak, walaupun dia menyediakan beberapa fungsi-fungsi yang ditujukan untuk mendeteksi objek lainnya gitu ya. Nah, yang akan kita gunakan sekarang ini adalah untuk mendeteksi wajah ya. Di sini kita pakai OpenCV ya, library-nya OpenCV. Kemudian kita di sini di OpenCV sendiri dia udah punya fungsi cascade classifier. Jadi cara kerja di si hard cascade classifier ini adalah dia punya 4 tahapan. Yang pertama adalah proses ini hard feature ya. Jadi hard feature itu prosesnya seperti kita melakukan proses konvolusi, tapi mungkin Anda pernah dijelaskan sebelumnya di mata kuliah sebelumnya tentang ditransformasi, ada wavelet ya, kemudian Hadamard. Nah, kalau Anda perhatikan itu ada beberapa kernel hitam putih begitu ya. Nah, jadi yang hitam itu nilainya negatif, yang putih itu adalah nilainya nilainya 1 gitu kan ya. Nah, kurang lebih seperti itu. Jadi si prosesnya itu dia lakukan proses konvolusi terhadap sekian banyak kernel itu tadi gitu. Nah, dari setelah diproses hard feature, kemudian dilakukan citra integralnya, kemudian masuk ke Adabus Learning. Setelah itu baru dilakukan classifier gitu ya. Jadi ada beberapa tahapan yang dilakukan pada proses cascade classifier itu. Nah, di sini sebenarnya kuncinya di hard cascade itu adalah si .xml-nya. Jadi di sini si file untuk mendeteksi wajah itu adalah ada di bagian frontal face default .xml. Nah, di dalam file ini terdiri dari data-data ya, list-list posisi dari mata, wajah, dan mata. Ya, dari sekian banyak dataset image yang sudah di training sebelumnya. Gitu ya. Artinya sebenarnya kita bisa melakukan proses training sendiri. Jadi kalau misalkan saya mau bikin deteksi deteksi mobil misalkan atau deteksi objek yang lain, Anda bisa melakukan training sendiri gitu ya dengan mengumpulkan citra positif dan citra negatifnya. Citra positif itu apa? Citra positif itu adalah citra objeknya. Jadi kalau saya mau mendeteksi manusia, citra positifnya adalah sekumpulan gambar-gambar manusia, dan citra negatifnya itu adalah sekumpulan gambar-gambar selain si objek manusia itu, yang berhubungan dengan nantinya proses pengujian gitu ya. Nah, di sini kita tinggal pakai ya. Kalau di sini kita tinggal pakai si .xml-nya ya. Jadi kuncinya adalah ada di library yang di sini. Kemudian nanti kita tinggal panggil si image-nya, kemudian kita lakukan proses konversi dari RGB ke gray, kemudian ini dilakukan proses detect multiscale ya untuk melakukan detect rectangle di bagian atau region of interest ya, untuk dapat region of interest dari suatu gambar tersebut ya. Jadi region of interest itu dia dikerjanya kan dari ujung kiri atas sampai dengan ujung kanan bawah begitu. Nah, kemudian yang terakhir baru setelah itu dia tampilkan, dia buat si rectangle-nya. Nah, seperti itu. Ini kalau kita running tadi hasilnya adalah seperti ini. Nah, Anda bisa coba beberapa gambar lain untuk mendeteksi wajah gitu ya. Kemudian percobaan yang berikutnya adalah untuk mendeteksi pejalan kaki. Nah, kalau tadi kita menggunakan HOG, sekarang kita akan menggunakan hard cascade. Sama seperti yang tadi sudah dijelaskan, sebetulnya si cascade classifier itu adalah ada di sini intinya.
Ya, jadi kekuatannya itu adalah ada si .xml-nya. Artinya si model atau data-datanya Anda itu ada di .xml-nya gitu ya. Dan ini kita bisa create sendiri, tadi saya bilang bisa create sendiri. Tapi biasanya ini dia udah apa ya, yang lazim biasanya kayak wajah, full body, upper, lower body, dia biasanya udah disiapin tuh sama si Cascade Classifier-nya. Artinya dia punya beribu-ribu data, kemudian dia bikin file XML-nya seperti ini. Nah, ini kalau ini khusus untuk yang real time. Mungkin kalau di sini maksudnya lebih ke video ya. Nah, coba kita lihat. Nah, prosesnya seperti ini. Oke ya. Nah, jadi silahkan Anda coba, silahkan teman-teman coba. Kemudian di sini ada beberapa yang mungkin teman-teman bisa atur-atur, bisa setting-setting gitu ya, atur parameternya seperti di sini multi detect scale ini apa sih fungsinya? Anda ganti deh gitu ya angka-angka di situ. Kemudian di sini ada frame CV resize gitu ya, ada FX, FY ini untuk apa sih? Nah, Anda bisa ganti-ganti di situ ya, termasuk yang ini juga. Kalau untuk fungsinya dia mungkin karena cukup manggil CV dot gitu ya, jadi nggak perlu kita lakukan pengaturan parameter. Oke ya, sekian untuk percobaan hair cascade.